Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 1 kelas 4 SD. Pembelajaran 1 mulai halaman 1 sampai halaman 9. Support channel ini terus ya. Anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Perhatikan teks Pawai Budaya paragraf ke-1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Ya, yang dibicarakan pada paragraf ke-1 adalah kemeriahan pawai budaya yang sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Perhatikan teks pawai budaya paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf kedua? Ya, paragraf kedua membicarakan tentang budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Perhatikan teks Pawai Budaya paragraf ketiga. Kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Ingat ya, gagasan pokok berisi kalimat utama yang membahas suatu bacaan. Biasanya kalimatnya terletak di awal atau akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung berisi informasi yang mendukung kalimat utama atau gagasan pokok. Jadi kalimat pendukung ini merupakan kalimat selain gagasan pokok. Sekarang yuk kita baca paragraf ketiga dari teks Pawai Budaya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ayo sekarang coba tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Amati teksnya baik-baik ya. Gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Adapun gagasan pendukungnya merupakan kalimat selain gagasan pokok, antara lain rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Selanjutnya, perhatikan teks Pawai Budaya paragraf keempat. Kita cari lagi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yuk kita baca dulu.
Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja memujikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ayo sekarang yuk kita temukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Ya, kali ini gagasan pokoknya terletak pada akhir kalimat, yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Karena secara keseluruhan, teks pada paragraf keempat menceritakan tentang budaya Toraja. Maka lebih cocok kita mengambil gagasan pokoknya yang di akhir kalimat. Jadi nggak selalu di awal kalimat ya gagasan pokok itu. Adapun gagasan pendukungnya merupakan kalimat selain dari gagasan pokok, yaitu wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Nah, seperti itu ya. Sampai sini apakah kalian sudah bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ternyata sangat mudah ya untuk menemukannya. Baik, sudah bisa ya untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita latihan sekali lagi. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya di paragraf kelima. Yuk kita baca dulu teksnya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Sekarang, coba dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ayo. Ya, pada paragraf kelima, secara keseluruhan, membahas tentang kebudayaan Indonesia yang beragam. Sehingga gagasan pokoknya kita ambil dari kalimat yang akhir ya, yaitu kebudayaan Indonesia sangat beragam. Dengan gagasan pendukung, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Nah, akhirnya kita pun dapat menuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia pada halaman 7 di bukumu. Wah, setelah kita membaca teks tentang pawai budaya, kita pun mengetahui bahwa budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Tanyakanlah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Silahkan kumpulkan data dari teman-teman sekelasmu. Tanyakan mengenai asal daerah serta ciri khas daerah masing-masing. Setelah mendapatkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Tentu saja, pada umumnya kalian semua berasal dari daerah yang berbeda serta memiliki ciri khas daerah yang berbeda pula. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menunjukkan
sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sikap yang dapat kamu lakukan untuk menghargai keberagaman seperti bermain bersama dengan teman yang berlainan agama, tidak menghalangi teman yang ingin beribadah sesuai agama masing-masing, tidak merendahkan agama lain, saling tolong-menolong meskipun dalam perbedaan, serta hidup rukun dan damai. Adapun contoh sikap tidak menghargai keberagaman seperti bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, merendahkan agama lain, tidak menghargai budaya teman yang lain, tidak mengajak bermain teman dari suku lain, ataupun mengejek teman baru dari daerah lain. Nah, sikap-sikap buruk itu tidak patut dicontoh ya teman-teman. Jadi kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk menghargai perbedaan yang ada, agar hidup rukun dan damai. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, coba amati dulu teks bacaan berikut. Tari Kipas Pakarena adalah kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari Kipas Pakarena ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.